wa tarakil khianati. Dan Nabi ini berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ini supaya tinggalkan khianat. Khianat juga bahaya, khianat ini. Ada satu perjuangan yang ada pengkhianatan, ini akan hancur perjuangan. Akan hancur. Maka khianat ini perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan khianat ini termasuk sifatnya orang munafik, khianat. Maka orang munafik ini Allah paling benci pada orang munafik, paling murka. Sehingga saya murkanya Allah pada orang munafik ini, Allah mengancam innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik nanti akan ditempatkan di akhirat di neraka yang paling bawah. Pun dia ucapan lisannya Islam, ucapannya syahadat, tapi hati dan munafik, nah ini nanti akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, di atasnya orang-orang kafir. Nah, termasuk di antara sifat orang munafik adalah khianat. Maka pengkhianat itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Dan kita ini supaya menjauhkan diri dari sifat munafik. Berdoa pada Allah Ta'ala agar jauhkan dari sifat munafik. Di antaranya untuk menjauhkan dari sifat munafik ini ada doa ketika istinja. Ketika cebok itu ada doanya. Nah, doa itu di antaranya supaya dijauhkan dari sifat munafik. Nah, ini kalau enggak doa ya nanti ini ya harus berdoa banyak doa untuk hindar dari sifat munafik. Gimana doanya? Doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Ketika cebok, tangan membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita, tapi hati kita ini membersihkan hati dari sifat munafik. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat munafik dan jaga farjiku. Farji itu kemaluan, kelamin, dari perbuatan yang keji, berzina dan sebagainya dan sejenisnya. Nah ini kita nggak akan bisa menjaga farji dari perbuatan yang keji atau zina-zina dan sejenisnya ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya hati ini bersih dari sifat munafik dan farji dijaga dari perbuatan yang keji yang tercela. Kemudian wasiat Nabi berikutnya pada sahabat Mu'adz, wa hifdzil jari wa rahmatil yatimi, menjaga kepada tangga-tangga, dijaga kehormatannya tangga itu, dijaga harga dirinya, dijaga hartanya, dijaga nama baiknya, dan dijaga segala-galanya. Ini hak tangga. Dan sampai tangga itu merasa resah, gelisah dengan keberadaan diri kita. Ini tandanya kita ini orang yang tidak baik hati kita. Jaga tangga itu. Kalau ada kebaikan, sebarkan kebaikannya tangga-tangga itu. Wah, itu orang baik, tangga itu orang baik. Sebarkan kebaikannya. Dia orang dermawan, dia orang yang amanah, dia orang yang tanggung jawab, dia orang yang bersifat kasih sayang sama. Nah, ini sebarkan sama orang lain kebaikan tangga ini. Kemudian tutupi aib-aibnya. Keburukannya tutupi aibnya, tutupi keburukannya. Karena apa? Kita pun nggak lepas dari keburukan. Bagaimana kita ini ada keburukan, kemudian kita menyebarkan keburukan kita merasa malu, merasa kecewa, merasa jengkel, bahkan marah. Maka demikian pula tangga-tangga ini, kalau keburukan yang kita sebarkan sama orang lain, maka mereka pun ya punya rasa jengkel, punya rasa malu, punya rasa kecewa, juga akan marah juga. Nah, ini kita usahakan sebarkan kebaikannya, tutupi aib-aibnya. Ini hak tangga. Kemudian sayang pada anak-anak yatim. Anak yatim ini pun wasiat Nabi supaya disayangi anak yatim ini. Ngasih sedekah sama anak yatim, jangan nunggu suruhan toh. Kalau nunggu suruhan ya lama itu, nanti setahun sekali. Setiap ada kelebihan harta, rezeki, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kita kasih anak yatim, ke anak yatim masih kecil, bisa sekolah kasih uang sangu 2.000, nah senang, mereka senang. Kasih 1.000 senang, kasih 2.000 atau bahkan 5.000, atau kalau ada lebihnya, kelihatannya pakaiannya sudah rusak, lama nggak ada gantinya, kita kasih pakaian. Ini wasiat Nabi supaya sayang pada anak-anak yatim.
walayyinil kalam. Wasiat Nabi berikutnya pada Mu'adz ini supaya kalau berbicara yang berkata ini dengan lemah lembut, dengan bahasa yang halus, yang sopan, yang bisa enak dengarkan, yang bisa menyentuh pada hati-hati orang lain. Ini pembicaraan. Nah, pembicaraan ini bisa menjadi tidak baik hanya gara-gara nadanya yang tidak pas, tidak pantas. Kita belajar bicara yang baik sama kawan-kawan. Seperti kita punya tamu, kita punya suguhan, ya kan? Suguhan itu ya barang yang enak, barang yang mahal harganya, atau suguhan yang istimewa. Tapi kalau kita menyuguhkan ini dengan kalimat yang kasar, yang nggak sopan misalkan, ini dia nggak mau makan nanti, nggak enak makan itu. Karena apa? Karena enaknya makan bukan di makanan itu sendiri, tapi dalam ucapan yang memberikan suguhan itu. Kalau kalimat itu enak didengarkan, nanti akan mau makan. Tapi kalau ucapan itu nggak didengarkan, ini nggak mau makan dia nanti. Mas justru dia akan bagaimana? Merasa terhina itu nanti. Ucapan tadi itu. Maka memakan atau tidak makan bukan masalah nikmatnya atau istimewanya suguhan, tapi dari ucapan yang menyuguhkan. Sebaliknya, walaupun yang disuguhkan itu sederhana, singkong godok misalkan, atau apalah jenisnya itu, ini kalau yang menyuguhkan itu dengan bahasa yang menyenangkan, bahasa yang lemah lembut, bahasa yang bisa menyentuh hati, walaupun kita ini nggak senang, nggak suka, ini akhirnya kita terpaksa mau makan juga karena kasihan yang menyuguhkan. Atau kita ingin membahagiakan orang yang menyuguhkan, kasihanlah dia dan menyuguhkan. Kemudian dia ada usaha mencari suguhan-suguhan, kemudian seperti kemampuannya, kalau kita nggak mau makan, kasihan, kita makan juga. Padahal nggak suka kita ini. Karena apa? Karena yang menawarkan itu, yang menyuguhkan itu kalimat yang baik. Nah, agama ini istimewa, agama ini istimewa. Kalau agama ini nanti yang mengajak pada agama ini nggak dengan kalimat yang baik, nggak hikmah, nggak bijaksana, nanti ditolak agama itu nanti. Ditolak. Kalau akan ditolak, nanti dosa semua. Yang mengajak itu ya dosa, yang melakukan ya dosa semuanya. Kenapa yang ngajak dosa? Karena mengajak dengan adab yang baik. Karena agama itu adab. Kok mengajak agama nggak dengan adab yang baik, hal yang baik, kalau dia menolak, kita pun ya ikut dosa juga kita ini. Maka kita belajar kalau berbicara dengan kata-kata yang baik, yang menyenangkan. Wabadli salami, kemudian mau mengucapkan salam, menebarkan salam kepada siapa saja kita jumpai, asalkan dia orang Islam, kenal maupun tidak kenal. Nah ini kepada yang kenal aja kita ini nggak pernah salam, ya kan? Apa yang nggak kenal, ya kan? Orang kafir malah nggak boleh salam, orang kafir itu. Apakah orang Hindu, Buddha, Kristen, siapa orang kafir, non Muslim, ini tidak boleh kita bersalam pada mereka. Nggak boleh. Kenapa? Salam ini doa keselamatan. Sementara kita nggak boleh mendoakan keselamatan pada orang kafir. Gimana bolehnya? Boleh doa hidayah. Kalau kita mendoakan keselamatan pada orang kafir ini, berapa kali mendoakan, nggak akan terkabulkan karena orang kafir itu hanya diazab oleh Allah di neraka. Nah, yang berhak orang kafir ini didoakan hidayah. Hidayah. Kalau Allah kasih hidayah pada orang kafir itu pasti selamat ya nanti, pasti selamat. Nah, makanya kita ini salam ini pada orang Islam. Maka usahakan kita ini tebarkan salam. Ketemu salam, kita mau berbicara pun ya salam. Nah, kalau kita bertamu rombongan ini, yang salam cukup satu aja, jangan semua salam. Satu aja mewakili satu jalan satu rombongan. Nah, jangan yang pertama salam, kedua salam, sampai tadi salam. Tamunya ini rombongannya ada 10 kali salam. Jadi nggak usah, agak sunah malah itu. Dan sunahnya itu satu aja mewakili untuk semuanya. Nah, seperti itu nggak ada semua salam. Kemudian wa husnul fi'li, kemudian Nabi berwasiat supaya berbuat yang baik, perilaku yang baik pada orang lain. Nah, perilaku ini juga merupakan perkara yang bisa memberi kemaslahatan atau membuat kerusakan dalam kehidupan. Jadi kalau perilaku ini rusak, nanti kehidupan ini nggak akan maslahat, nggak ada keharmonisan pada keluarga, pada istri,
pada kawan-kawan, tetangga-tangga, ini kalau nggak baik perilakunya, maka nggak akan sembah keharmonisan pada kehidupan kita, baik dengan rumah tangga maupun dengan orang lain. Maka perlu kita ini berperilaku baik. Kalau kita berperilaku yang baik, maka keluarga ini akan harmonis, kehidupan di rumah tangga, di keluarga tangga pun akan senang, kawan-kawan pun akan senang, semua orang akan senang pada diri kita. Wa qasil amali, dan Nabi berwasiat pada Mu'adz ini supaya meringkas angan-angan, jangan panjang angan-angan. Angan-angan itu angan dunia maksudnya. Kalau untuk agama kan nggak apa-apa. Tentunya ini dilarang oleh agama. Bakos amal. Nah, gimana maksudnya? Maksudnya ya kita nggak usah terlalu panjangan angan. Nanti mau bikin rumah lantai 4. Sekarang tahun ini lantai pertama dulu, tahun depan lantai 2, tahun depan lagi lantai 3, tahun depan lagi lantai 4. Nggak ada seperti itu. Kita ini belum tentu sampai umur kita sampai rencana lantai 4, belum tentu. Kita masih berpikir lantai 2, 3, 4, nggak sempat ibadah, nggak sempat ke masjid, nggak sempat baca Quran, hanya mikirkan lantai-lantai tadi itu, ternyata mati. Persiapan kita untuk akhirat kosong. Nah, inilah penyesalan yang terjadi. Maka nggak usah kita ini angan-angan mau buat istana, mau buat taman-taman, mau buat apalagi pantai-pantai, nggak usah. Kita ini walaupun banyak duitnya, apalagi nggak punya duit, angannya panjang. Nah, ini udah rusak sekali itu nanti. Sehingganya ibadah nggak sempat, ke masjid nggak sempat, baca Quran nggak sempat, taklim nggak sempat, hanya mikirkan dunia tadi itu. Tanpa diduga Israel datang menjemput kita. Apa nasib kita nanti dikubur, karena penyesalan. Kemudian kalau akhirat baru boleh untuk di pikiran yang setinggi-tinggi pun nggak apa-apa. Saya mau berangkat haji 10 tahun lagi nggak apa-apa. Sekarang kita tabung semampunya sampai 10 tahun berangkat ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita ini pikir dunia 10 tahun lagi ternyata kemudian nggak sampai. Nah, kalau kita ini niat haji 10 tahun lagi, kemudian kita nabung mulai sekarang, ternyata belum berangkat mati, kita dapat nilai pahala haji. Lalu pikir-pikir dunia, pikir rumah, lantai 3, 4 tadi itu nggak ada nilainya pahala. Ini pahala kamu karena kamu pikir lantai 3, pikir lantai 4, nggak ada nanti, nggak ada. Ini pahala kamu karena kamu pikir-pikir buat taman, bikin tempat-tempat pariwisata, nggak ada nilainya, pahala nggak ada. Masih nanti kita akan berpenyesalan nanti. Karena apa? Kuatnya pikir dunia itu nanti akan melemahkan pikir-pikir akhirat. Kalau pikir-pikir akhirat yang kuat, dunia akan ikut nanti. Seperti itu. Waluzumil iman, dan Nabi berbahas pada sahabat Mu'adz supaya menetapi iman, watafakuhi bil Quran, dan berusaha untuk memahamkan Al-Quran. Hendaklah kamu wahai Mu'adz tetap dalam iman sampai mati kamu, dan lepaskan iman dari hati kamu. Ini iman. Maka kita usahakan bagi iman ini yang sekarang ada dalam hati kita ini akan tetap wujud sampai akhir kehidupan kita ketika dijemput oleh malaikat Israil. Karena apa? Kalau iman masih ada dalam hati sampai mati, inilah kesuksesan manusia. Ini sukses. Walaupun dia tukang pemulung, orang yang miskin, tapi kalau mati itu ada iman dalam hatinya, terbawa imannya, lekat iman dalam hati, inilah yang sukses. Walaupun dia presiden, dia raja, dia pejabat tinggi, tapi mati nggak bawa iman, itu satu kegagalan yang sangat mengenaskan. Karena apa? Yang dihadapi neraka itu nanti akhirat. Nah, kita belajar tetapkan iman. Usahakan iman ini dijaga sampai mati, naik mati. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya ya banyak faktornya. Makanan yang halal, ucapannya yang baik, jangan ucapan yang tercela, menghina orang, meremehkan orang, atau memfitnah orang, merendahkan orang. Nah, ini ucapan-ucapan. Kemudian makanan, ucapan, cara usaha yang halal juga cara usaha. Kalau dagang yang halal, kalau tani yang halal, kalau pegawai negeri ya gaji yang halal.
jangan cari seseran yang haram. Nah, ini kan orang biasanya nggak merasa cukup dengan gaji yang ada, masih mencari seseran di mana-mana. Nah ini nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau dengan cara yang halal seseran itu, kalau haram, dan nanti akan merusak harta kita itu nanti. Akhirnya apa? Iman dan rusak juga imannya. Kemudian kita usahakan bagaimana kita ini bisa memahami Al-Quran. Walaupun seandainya cuma baca terjemahan, ini ada usaha untuk kepahaman pada Al-Quran. Walaupun membaca tanpa paham ini pun dapat pahala dan ibadah, tapi lebih baik lagi kita membaca dan kepahaman juga lebih baik lagi. Nah gitu. Kita usahakan kita ini Al-Quran pedoman hidup kita. Al-Quran imam kita ini jangan sekedar kita miliki dan kita baca, tapi kita usahakan kita pahami maksud dan makna-maknanya itu. Kemudian memahami Al-Quran ini nggak cukup dengan sendirian atau otodidak, tapi harus menghadap pada orang atau ustaz yang memahami Al-Quran. Kemudian wahubil akhirati, nah berwasiat supaya Mu'adz ini mencintai akhirat, cintai akhirat. Karena apa? Buahnya cinta akhirat itu nanti akan ada usaha persiapan perbekalan untuk akhirat. Kan cinta akhirat, kan tadi cinta kampung kita itu bantuan, cinta pada kampung kita. Maka ini akan berusaha mencari bekal untuk kehidupan di kampung kita nanti. Orang perantau maupun di luar negeri sana, di Arab Saudi, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, di mana aja, merantau duit ini untuk bangun rumah di perantauan, tapi uang ini juga pulang untuk bangun rumah di kampungnya. Karena cinta pada kampungnya. Nah, kampung kita di mana? Kampung kita itu sebenarnya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat, di kampung kita. Maka karena ini kita ini ada cinta pada akhirat, kita nanti akan ada usaha keras untuk mencari perbekalan untuk kehidupan di akhirat. Nah, apa perbekalannya? Perbekalannya ya agama, ini perbekalannya. Amalkan agama, perjuangkan agama, korban untuk agama. Nanti itulah bekal-bekal untuk kehidupan di akhirat. Seperti sahabat dahulu, ini sanggup dia korban untuk agama, mengorbankan hartanya sampai habis. Seperti Abu Bakar ini, habis hartanya ini hanya untuk agama. Banyak harta saja, tapi sampai dia sanggup mengorbankan nyawanya demi agama juga. Sampai tangan terputus, kaki terputus, leher terputus demi agama. Kenapa? Tahu nilainya agama, tahu nilai agama. Dan pengorbanan seperti ini untuk agama ini nggak rugi, nggak sia-sia, tapi justru inilah keuntungan. Ada seorang sahabat yang hafal Quran, dia tombak orang kafir, tombak mati. Sebelum mati, ucapannya, Gustu Birabbil Ka'bah, saya akan beruntung, saya bahagia, saya jaya, saya sukses. Birabbil Ka'bah, dengan Allah yang memiliki Ka'bah. Loh, orang kafir ini dia penasaran, kenapa? Saya tombak mati dia, kok merasa beruntung ini apa? Kenapa? Ternyata dia mempertahankan iman, mempertahankan agama sampai korban nyawanya ini. Ternyata ini adalah surga nanti yang didapatkannya. Bukan neraka, bukan sia-sia, tapi surga didapatkannya. Akhirnya orang kafir ini masuk Islam. Nah, makanya kita ini korban untuk agama ini nggak ada sia-sianya, nggak ada. Apalagi merugikan, nggak ada. Justru harta kita itu kita korban untuk agama, ini harta kita yang akan terbawa sampai akhirat. Kalau kita cinta dunia, dunia kita ini kita kirimkan ke akhirat, sehingga nanti akan bertemu pada kita nanti akhirat. Nggak akan hilang, nggak akan tertinggalkan. Tapi dunia yang kita nggak gunakan untuk agama, nanti akan habis termanfaatkan, tergunakan, dan nanti ada nilai di akhirat. Kita usahakan selebihnya untuk keperluan diri kita, istri anak kita, maka selebihnya itu gunakan untuk agama. Kemudian wal jazimil hisab wa khafdil janahi, kemudian merendahkan badan, artinya tawadu, jangan sombong, merendahkan badan itu. Sombong ini, masya Allah, sombong ini bahaya. Kata Nabi, hatinya dia, maksudnya bagi maksudnya, barang siapa di dalam hatinya ada sebesar daros atau kesombongan, maka dia nggak akan bisa masuk ke dalam surga.
Walaupun sebesar darah itu benda yang sangat kecil. Dalam hati nanti nggak akan bisa masuk dalam surga. Ini kesombongan. Maka Nabi berwasiat supaya merendahkan diri dan sifat tawadhu. Nggak menyombongkan dengan hartanya, nggak menyombongkan dengan keilmuannya, nggak menyombongkan dengan pangkat jabatannya, nggak menyombongkan dengan pengaruh dan pengikutnya, nggak menyombongkan semua keduniaannya, nggak sombongan, nggak mempunyai dirinya sombong. Nah, ini kalau kita terhindar dari sifat sombong, nanti kita akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berwasiat supaya bertawadhu. Tawadhu. Nabi ini kalau mau jadi raja dan nabi, kaya dan nabi. Nabi tawari gunungku jadi emas. Dan gunung ini ajibnya, kalau Nabi mau ikuti Nabi kemana aja Nabi pergi, maka gunung yang berupa emas itu akan ikuti Nabi. Sehingga ketika Nabi ini membutuhkan atau memerlukan, ini tinggal ambil jual, nggak perlu menjaga gunung, nggak perlu cari satpam, nggak perlu cari security, nggak perlu. Gunung ini langsung ikuti Nabi di mana aja berada, gunung ini akan saling mengikutinya. Sehingga Nabi ini mudah untuk memanfaatkannya. Tapi apa tawaran itu? Jawab Nabi. Nabi ingin menjadi hamba yang Nabi, miskin yang Nabi. Kenapa? Supaya Nabi itu pandai bersyukur dan pandai bersabar. Sehari makan, sehari kenyang, sehari kenyang, sehari lapar. Sudah lapar pandai bersabar, sudah kenyang pandai bersyukur. Ini yang dipilih Nabi. Sehingga Nabi ini dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni yaumil qiyamati ma'zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, dan bangkitkan aku nanti akhirat bersama orang-orang yang miskin. Ini Nabi minta miskin. Nah, kita nggak usah. Kenapa? Kalau minta miskin nanti nggak mampu, jadi kufur nanti. Nah, gimana kita ini? Kita ini terima aja pada dari Allah Ta'ala. Setengah miskin ya diterima, setengah kaya diterima. Orang kaya ya bersyukur, kalau jadi miskin ya bersabar. Nah, kalau kita minta miskin nanti mampu kita tuh nanti. Kasih bikin betul nggak? Kita ini kalau ngeluh minta sama orang lain, lah ini malah nggak boleh, malah tuh. Walaupun miskin nggak minta Nabi itu. Nah, malah justru dikasih harta terus oleh Allah. Kemudian wa'an haka antasubba hakiman. Nabi melarang Mu'adz, wahai Mu'adz, janganlah kamu berkata kotor kepada para hakim yang sudah usaha keras untuk menjadi orang yang adil, masih kepleset. Inilah keterbatasan mereka. Maka kamu ucapan yang kotor. Tughdziba sotikon, jangan kamu mendustakan orang yang jujur. Orang jujur jangan kamu katakan dusta atau kamu katakan bohong, jangan, itu bahaya. Orang jujur itu dikatakan bohong malah bahaya nanti. Misalkan orang jujur, justru kita bantu kejujurannya itu, disebarkan kejujurannya. Jangan dibalik, orang jujur katakan pembohong dikatakan orang jujur. Nah, nanti malah bahaya. Aututi asiman, autusi imaman adilan. Wahai Mu'adz, janganlah kamu mentaati orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini jangan taati, jangan ditaati. Siapapun orangnya, kalau mengajak berbuat maksiat, berbuat dosa, jangan diikuti. Siapapun mereka, raja sekalipun mengajak. Nah, ada raja ini, dia memerintahkan pada rakyatnya, wahai ratu sekalian, sekarang ini hari bebas, boleh minum khamar, boleh berzina, nggak apa-apa hari ini. Raja seperti itu pengumumannya, maka kita nggak boleh, taat nggak boleh. Atau bahkan sekalipun dilegalitaskan khamar itu menjadi resmi, ini pun nggak boleh kita ikuti, tetap itu haram, itu dosa itu. Karena apa? Allah yang mengharamkan, Allah yang mendosakan. Dari hadis, orang yang minum khamar dan sengaja ini lain nggak sengaja, dan sengaja, nanti amalnya selama 40 hari ditolak oleh Allah Ta'ala. 40 hari tolak. Kita amal ini susah payah, gara-gara minum khamar satu tegukan, apa untungnya, apa manfaatnya? Amal ini hangus. Apa artinya? Nggak ada artinya sama sekali. Walaupun ini raja mengizinkan, raja memerintahkan, raja membolehkan,
ini tetap kita nggak boleh sebagai orang beriman. Itu nggak boleh taat pada orang ahli maksiat, nggak boleh. Autu si imaman adilan, jangan wahai Mu'ad, kamu jangan bermaksiat kepada imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil jangan dihianati, jangan dimaksiati, jangan dibangkangi. Kalau ada imam yang adil, pemimpin yang adil, taati mereka mana? Taati. Taat pemimpin adil ini merupakan bagian daripada perintah agama. Taat pada pemimpin yang zalim, pada ahli maksiat, kalau perintah maksiat, ya kita nggak boleh taat. Kalau mentaati peraturan yang tidak maksiat nggak apa-apa. Kalau raja itu bermaksiat ya hak mereka sendiri secara pribadi silakan. Tapi kalau memerintah kita nggak boleh mentaatinya. Suruh minum khamr, suruh berzina, suruh mencuri, suruh lainnya nggak boleh kita mentaatinya. Tetap nggak boleh. Kemudian autopsida ardon, kemudian Nabi ini berkata pada sahabat Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu jangan merusak bumi. Bumi ini ya kalau sekarang ini bisa bentuknya dengan merusak hutan, ya kan? Pemerintah ini membuat hutan lindung supaya terhindar dari kebanjiran, tanah longsor dan sebagainya. Lalu kita ini justru kita hancurkan hutan itu, kita tebang menjadi gunung semua. Nah ini nggak boleh ini nggak boleh. Ini program yang baik ini. Nggak boleh merusak bumi, itu terus bagian merusak bumi itu nggak boleh. Kalau misalkan kita butuh hutan supaya mencegah dari kebanjiran, mencegah dari tanah yang longsor, maka kalau pemerintah membuat program seperti itu, maka ini nggak boleh kita rusak. Hutan itu nggak boleh kita rusak. Karena apa? Ini Nabi berwasiat, jangan kamu merusak bumi, jangan merusak bumi. Itu wa usika bitiko illahi inda kulli hajarin wa sajarin wa madarin. Wahai Mu'ad, aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala inda kulli hajarin, ketika kamu di atas batu, wa sajarin, ketika kamu di atas pohon, wa madarin, ketika kamu di atas batu padas. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala di bebatuan, di pohon-pohonan, di batu-batu padas, ini supaya hendaknya bertakwa. Artinya apa? Di mana saja kita berada, kapanpun saja, jangan tinggalkan takwa. Saking pentingnya takwa tadi itu. Nanti batunya jadi saksi itu nanti. Kalau kita bertakwa di atas batu, batu bersaksi, ya Allah, ini hamba ini, orang ini bertakwa, ya Allah. Aku pernah diinjak oleh orang ini dalam kondisi takwa. Pohon pun sama, ya Allah. Aku bersaksi orang ini bertakwa kepada Engkau, ya Allah. Dulu aku pernah diinjak, dipanjat, kondisi mereka dalam keadaan takwa, ya Allah. Ini pun akan bersaksi. Tanah-tanah ini yang kita injak ini pun ya sama, akan bersaksi. Maka kita ini memperbanyak saksi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dimana saja, makanya jangan tinggalkan takwa dalam kondisi apa saja dan di mana saja. Takwa di batu, di pohon, di tanah, tetap bertakwa. Wa antuh bisalikuli dzambin taubatan asirra bisiri wal alaniyata bil alaniyah. Wahai Mu'ad, aku berwasiat pada engkau, adalah engkau memperbaharui dosa-dosa kamu dengan tobat. Dosa yang siri kamu tobat secara yang siri juga. Dosa yang secara terang-terangan terbuka kamu pun bertobat secara terbuka dan terang-terangan juga. Nah, ini. Setiap dosa ini diperbaharui dengan tobat. Dan ini setiap dosa kita ini. Setiap kita melek ada dosa kita ini. Mata ini nggak bisa lepaskan dari pandangan yang berdosa. Wanita yang masih cantik, muhrimnya, ini dosa kita ini. Nah ini dosa. Makanya kita ini kita perbaiki dan bertobat. Nah, belum lagi yang lainnya ini dosa kita masih mata aja ini, ya kan? Ini kita ini hendaknya bertobat setiap saat. Setiap kita berdosa, kita perbaiki dan bertobat. Kalau dosa secara sembunyi, maka tobatnya pun secara sembunyi juga. Kalau dosa secara terang-terangan, kemudian terbuka, maka tobatnya secara terang-terangan dan terbuka. Wa hakadza adaba ibadallah, demikian pula seterusnya adaba ibadallah, Nabi ini mengajari adab kepada hamba-hambanya Allah. Wa ta'ahum, Nabi ini senantiasa mengajak pada hamba-hamba Allah, pada umatnya, ila makarimil akhlak, pada akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasil adabi, dan adab-adab yang baik. Ini wasiat Nabi pada para sahabat ini supaya sahabat ini
berakhlak yang karimah, akhlak yang mulia, dan beradab-adab yang baik pada anak-anak. Dia punya adab yang nggak sama dengan yang sederajat. Orang tua nggak sama adabnya dengan orang sederajat. Pada ulama ini nggak sama derajat adabnya dengan orang tua. Kemudian pada nabi nggak sama adabnya. Nah, ini harus kita pelajari adab ini secara globalnya. Ke ulama kita muliakan, orang tua kita hormati, yang sederajat kita hargai, yang lebih muda kita sayangi. Ini global seperti itu. Maka adab ini merupakan bagian daripada agama, dan Nabi ini senantiasa mengajarkan adab pada para sahabat. Sehingga sahabat ini karena tertanam adab yang baik, sifat sayang pada sahabat yang dan sifat kasih yang baik, maka sahabat ini rela mati demi kawannya. Sebagai kisah 7 sahabat yang luka dalam peperangan itu kan, yang dijejerkan, yang satu tidak air, haus, maka sahabat yang ambilkan air. Di sampingnya adalah dia haus, maka sahabat yang dikasih air itu dia lebih mengalahkan dirinya. Tolong kasihkan kawan saya, barangkali mereka lebih butuh pada saya. Dikasihkan lagi. Sebelum dikasihkan, ada sampingnya lagi teriak haus, maka sahabat yang kedua tadi itu berkata, tolong kasihkan sama yang samping saya, mungkin mereka lebih butuh pada saya. Sampai akhirnya mati semua gara-gara apa? Mengalahkan dirinya, mementingkan orang lain. Sang mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang lain. Karena apa? Inilah kasih sayang, inilah adab yang baik yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ya kita ini kan enggak, belum seperti ini. Orang lain mau haus, mau kelaparan, mau bajunya rusak, cemang-cambing, nggak urusan. Yang penting anak saya, istri saya bajunya bagus, makan kenyang. Orang lain nggak urusan. Nah, kita ini masih seperti itu. Maka kita ini belajar memperbarui akhlak kita kepada sesama umat Islam, pada khususnya dan umumnya pada semua umat manusia. Kalau kita ini sudah memiliki adab yang baik, akhlak yang baik, adab akhlak ini merupakan sebagian daripada agama.